Kuburan tua di tengah sawah yang tak pernah kering. Bab 3. Malam yang panjang. Kita lanjutkan ceritanya di bab ketiga ini. Bayu masih terduduk di tanah. Napasnya berat, wajahnya pucat seperti orang sakit. Aku berjongkok di sampingnya, mencoba menepuk bahunya pelan. "Bro, lo gak apa-apa kan?" tanyaku. Tapi Bayu hanya menggeleng lemah, matanya menatap kosong ke arah kuburan yang tadi kami tinggalkan. Sinta memeluk tubuhnya sendiri, bahunya gemetar, air mata masih mengalir deras. Malam itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya, meskipun angin sudah berhenti. Nenek tua yang tiba-tiba muncul itu menatap kami tajam, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya berkilat seperti masih menyimpan kekuatan yang besar. Ia mengangkat tongkat kayunya, lalu menunjuk ke arah jalan setapak. "Ikut aku. Kalau kalian mau selamat, jangan menoleh ke belakang, jangan bicara apapun sebelum sampai rumahku." Tanpa pikir panjang, aku meraih lengan Sinta dan membantu Bayu berdiri. Kami bertiga mengikuti nenek itu dengan langkah gontai. Bayu masih lemas, kakinya berat seolah ada yang menarik dari belakang, tapi aku dan Sinta memaksanya terus berjalan. Jalan setapak di tengah sawah itu panjang dan terasa tak berujung. Aku bisa mendengar suara gemerisik dari dalam padi, seperti ada sesuatu yang bergerak mengikuti kami. Sesekali terdengar suara langkah kaki tambahan di belakang, padahal aku yakin hanya kami berempat yang ada di sana. Sinta menggenggam tanganku erat, seakan takut aku menghilang. "Aku takut," bisiknya pelan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk dan mempercepat langkah. Bayu sesekali mengerang pelan, seperti ada yang memanggilnya lagi. Aku bisa mendengar suara lirih itu kembali, suara perempuan tadi, tapi kali ini lebih jauh, samar, seolah dari kejauhan. "Kembalikan dia, dia milikku." Aku pura-pura tidak mendengar. Kalau aku panik, Sinta pasti makin kacau. Untungnya, tak lama kemudian, kami sampai di sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu terlihat sederhana, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia. Di depannya ada lampu minyak kecil yang berkelip-kelip, memberi sedikit cahaya hangat. Nenek itu membuka pintu rumahnya, lalu mempersilakan kami masuk. Begitu pintu ditutup, suasana langsung berbeda. Aroma anyir dan bau lumpur yang tadi menempel di tubuh kami perlahan hilang, tergantikan dengan bau dupa yang menenangkan. Di dalam rumah itu ada beberapa benda aneh. Kendi tanah liat, kain putih yang digantung di sudut ruangan, dan beberapa ikatan daun kering. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Nenek itu duduk di lantai, lalu menatap kami bergantian. "Aku tahu kalian penasaran kenapa kuburan itu tidak pernah kering. Banyak orang luar desa yang sudah mencoba mencari tahu, dan banyak juga yang tidak pernah kembali." Sinta langsung menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bayu masih terdiam, sesekali matanya berkedip cepat, seperti sedang berusaha melawan sesuatu di dalam pikirannya. Aku memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya yang ada di kuburan itu, Nek?" Nenek itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kuburan itu bukan kuburan biasa. Di sana dikubur seorang perempuan bernama Ratri. Dia meninggal puluhan tahun lalu, tapi kematiannya tidak wajar. Orang-orang bilang dia bunuh diri di sawah itu setelah dipermalukan keluarganya. Tapi sebenarnya dia dikorbankan." Aku dan Sinta saling berpandangan. "Dikorbankan? Maksudnya gimana, Nek?" tanyaku. Nenek itu menatap kami tajam. "Dulu ada musim paceklik panjang di desa ini. Sawah-sawah kering. Orang-orang kelaparan. Para tetua desa percaya kalau mereka mempersembahkan jiwa seorang gadis ke penunggu sawah, maka hujan akan turun kembali. Ratri dipilih. Malam itu, dia diikat di tengah sawah, lalu ditenggelamkan hidup-hidup ke dalam lumpur. Esoknya, hujan turun deras, sawah kembali subur.
Tapi arwah Ratri tidak pernah tenang. Setiap malam dia menangis, memanggil siapapun yang lewat untuk menemaninya. Itulah kenapa tanah di sekitar kuburannya tidak pernah kering. Itu air mata dan darahnya yang terus mengalir. Buluku berdiri mendengar cerita itu. Rasanya jantungku mau meledak. Aku bisa membayangkan bagaimana ngerinya jika cerita itu benar. Sinta menutup mulutnya, menahan tangis. Bayu tiba-tiba bergumam pelan. Suaranya serak. Dia cantik sekali. Dia memanggilku. Aku dan Sinta serentak menoleh. Mata Bayu kembali memerah. Wajahnya pucat pasi. Nenek itu segera mengambil segenggam daun kering, lalu membakar ujungnya hingga mengeluarkan asap tebal. Ia mengibaskan asap itu ke arah Bayu sambil melafalkan doa-doa. Bayu meronta, tubuhnya gemetar hebat, lalu terjatuh ke lantai seperti orang kejang. Aku langsung panik. "Nek, dia kenapa?" Nenek itu tetap tenang. Suaranya tegas. Roh Ratri sudah menempel padanya. Kalau tidak segera dilepaskan, besok malam Bayu akan ditarik ke kuburan itu dan tidak akan pernah kembali. Sinta menjerit histeris. Aku hanya bisa membeku. Rasanya mustahil apa yang kudengar, tapi semua kejadian tadi membuatku tak bisa menyangkal. Bayu terus mengerang. Lalu tiba-tiba dari mulutnya keluar suara perempuan. Suara itu sama persis dengan bisikan yang kami dengar di sawah. "Jangan ganggu aku." Dia sudah kupilih. Ruangan itu mendadak terasa dingin lagi. Lampu minyak berkelip-kelip seolah hampir padam. Aku bisa melihat bayangan samar seorang perempuan di sudut ruangan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata hitam pekat, gaunnya basah kuyup seperti habis direndam lumpur. Dia berdiri menatap kami sambil tersenyum miring. Aku terdiam, tidak bisa bergerak. Sinta sudah bersembunyi di belakangku. Tubuhnya gemetar hebat. Nenek itu menatap bayangan itu dengan tatapan tajam, lalu berteriak lantang, "Ratri, kau tidak berhak mengambil mereka. Kembalilah ke tempatmu." Bayangan itu tertawa. Suaranya menusuk telinga. Bayu menjerit keras. Tubuhnya menegang, lalu terkulai lemas. Nenek segera menaburkan abu hitam dari kendi kecil ke arah bayangan itu. Seketika bayangan perempuan itu menghilang. Hanya tersisa hawa dingin yang menggigit tulang. Bayu pingsan, wajahnya pucat. Sinta terisak, memeluk tubuhnya erat. Aku masih berdiri, kaku. Jantungku berdegup kencang tak terkendali. Nenek itu mendekat, lalu berkata dengan suara berat, "Kalian tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama. Ratri sudah menandai kalian bertiga. Jika tidak cepat pergi, kalian semua akan menjadi miliknya." Aku tercekat. Jadi, meski sudah diselamatkan, kami masih dalam bahaya besar. Malam itu aku sadar, perjalanan ke desa Sukamerta bukan sekadar petualangan mencari konten horor. Kami sudah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami sentuh. Saksikan kisah berikutnya di bab selanjutnya.